Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mubarak, NIM 4322515 dari kelas 1C Teknologi Kimia Industri, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai reaksi redoks dan saya akan memberikan satu contoh soal beserta pembahasannya. Redoks, reaksi redoks atau reduksi oksidasi, di mana pengertian dari reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron antara dua zat yang dimana menyebabkan perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Suatu zat mengalami oksidasi atau kehilangan elektron, biloks naik, dan yang lain mengalami reduksi atau menerima elektron, di mana biloksnya turun secara bersamaan. Contohnya adalah respirasi seluler, korosi, cara kerja baterai, dan dengan peran penting dalam teknologi dan biologi modern. Ciri umum redoks, di mana ciri umum dari redoks yaitu adalah terjadinya perubahan bilangan oksidasi atau biloks, di mana ada unsur yang biloksnya naik atau oksidasi dan unsur lain yang biloksnya turun atau disebut dengan reduksi, yang dimana terjadi secara bersamaan melalui transfer elektron dari zat yang teroksidasi atau reduktor ke zat yang tereduksi atau oksidator, yang dimana seringkali melibatkan pelepasan atau penangkapan oksigen dan juga bisa muncul sebagai unsur bebas dalam reaksi. Penentuan biloks, di mana penentuan bilangan oksidasi atau biloks dilakukan dengan mengikuti aturan prioritas, di mana dimulai dari biloks unsur bebas yang selalu nol, lalu ion monoatomik yang muatannya sama dengan biloksnya, dan aturan umum seperti biloks H sama dengan +1, O sama dengan -2, logam golongan 1A plus 1, dan logam golongan 2A biloksnya adalah +2. Untuk senyawa netral, total biloks seluruh atomnya harus sama dengan 0. Sedangkan untuk ion poliatomik, total biloks atom penyusunnya sama dengan muatan ion tersebut. Aturan dasar bilangan oksidasi atau biloks. Secara umum, logam golongan alkali atau golongan 1A selalu memiliki bilangan oksidasi sama dengan +1 dalam senyawanya. Sedangkan logam golongan alkali tanah atau golongan 2A memiliki bilangan oksidasi +2. Hidrogen pada kebanyakan senyawa memiliki bilangan oksidasi +1. Namun, dalam senyawa hidrida, logam bilangan oksidasinya menjadi -1. Oksigen umumnya memiliki bilangan oksidasi -2, tetapi pada senyawa peroksida, bilangan oksidasinya -1, dan pada senyawa yang berikatan dengan fluorin, bilangan oksidasinya dapat bernilai positif, seperti pada OF2. Fluorin merupakan unsur yang selalu memiliki bilangan oksidasi -1 dalam setiap senyawanya. Unsur-unsur lain yang tidak memiliki aturan khusus akan menyesuaikan bilangan oksidasinya agar jumlah keseluruhan bilangan oksidasi dalam senyawa atau ion tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku. Aturan-aturan dasar sangat penting untuk menentukan bilangan oksidasi suatu unsur serta untuk memahami dan menganalisis reaksi redoks. Reduksi oksidator dan hasil redoks. Oksidasi adalah proses kehilangan elektron oleh suatu zat.
Dalam reaksi oksidasi juga dapat berarti bilangan oksidasi naik. Kehilangan elektron atau penambahan oksigen, pelepasan hidrogen, hasil redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan oksidasi dan reduksi yang terjadi secara bersamaan. Ada perpindahan elektron, ada perubahan bilangan oksidasi, terjadi pada pembakaran, korosi, respirasi, fotosintesis, dan baterai. Reduksi. Reduksi adalah proses penambahan elektron oleh suatu zat. Dalam reaksi kimia, reduksi dapat berarti tambahkan bilangan oksidasi turun. Menerima elektron, pelepasan oksigen, penambahan hidrogen sedikit, penyetaraan reaksi redoks. Adapun langkah untuk penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama, 1. Tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi redoks yang belum setara. Yang kedua, tentukan bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi. Yang ketiga, tentukan zat yang mengalami oksidasi, biloks naik, dan reduksi, biloks turun. 4. Pisahkan reaksi menjadi 2 setengah reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. 5. Setarakan jumlah atom selain H dan O pada masing-masing setengah reaksi. 6. Setarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. 7. Setarakan atom hidrogen dengan menambahkan H pada ruas yang kekurangan H. 8. Setarakan muatan listrik dengan menambahkan elektron pada ruas yang sesuai. 9. Samakan jumlah elektron pada kedua setengah reaksi dengan mengalihkan koefisien. 10. Gabungkan kedua setengah reaksi sehingga elektron saling menghilangkan. 11. Sederhanakan persamaan akhir dan periksa kembali kesetaraan atom dan muatan. Aplikasi reaksi redoks. 1. Perkaratan besi. Besi teroksidasi oleh oksigen dan air hingga terbentuk karat. 2. Baterai dan aki. Reaksi redoks menghasilkan energi listrik. 3. Pembakaran bahan bakar. Bahan bakar teroksidasi menghasilkan energi panas. 4. Fotosintesis. Terjadi reaksi redoks untuk membentuk glukosa. Respirasi. Glukosa dioksidasi untuk menghasilkan energi. Pemutihan atau disinfektan. Saat pengoksidasi membunuh mikroorganisme. Ekstraksi logam. Ion logam direduksi menjadi logam murni. Pengolahan limbah. Reaksi redoks menetralkan zat berbahaya. Soal dan pembahasannya. Terdapat Mg plus 2HCl menghasilkan MgCl plus H2, di mana Mg itu biloksnya sama dengan 0, HCl sama dengan HCl sama dengan min 1 plus 1, 2HCl plus 1 min 1, MgCl biloksnya 2 plus 2 dan min 1, dan H plus biloksnya sama dengan 0. Jadi kita dapat melihat Mg itu mengalami oksidasi dan H mengalami reduksi. Dan oksidatornya itu HCl dan reduktornya itu ada Mg. Nah, oksidasi Mg padat MgS memiliki bilangan oksidasi 0 yang dimana meningkat menjadi plus 2 dalam MgCl2. Kenaikan bilangan oksidasi atau biloks ini menunjukkan oksidasi. Reduksi. Atom H dalam HCl memiliki bilangan oksidasi atau biloks plus 1 yang menurun menjadi 0 dalam gas H2. Penurunan bilangan oksidasi ini menunjukkan bahwa mengalami reduksi. Oksidatornya itu HCl, bertindak sebagai oksidator atau agen pengoksidasi karena menyebabkan Mg teroksidasi dengan menerima elektron. Reduktor Mg bertindak sebagai reduktor, di mana
agen pereduksi karena menyebabkan H dalam HCl tereduksi dengan mendonorkan elektron. Selamat